Baik teman-teman, saya akan melanjutkan video yang kedua, yaitu tentang, langsung saja simak sampai habis dan mari kita saksikan. Oke teman-teman, ini adalah penjelasan tentang dependent sample. Yang pertama ada identifikasi variabel X sama dengan jenis kelamin Y atau sama dengan motivasi belajar. Judul hubungan antara jenis kelamin dengan motivasi belajar siswa. Hipotesis atau hubungan antara jenis kelamin dengan motivasi belajar siswa. Nah, ini ada layout datanya. Nah, ini ada layout data, scatter plot, atau di sini yang saya ingat ini namanya adalah geometrik. Nah, untuk di bawahnya skema hubungan variabel negatif lemah sama dengan Y ke bawah ditambah X ke kanan bawah menyebar. Untuk B, hipotesis negatif sama dengan X bar ke bawah dan ke kanan dan Y bar ke bawah. Untuk ke bawahnya lagi analisis data. Mohon maaf, ini yang tadi ini yang saya pahami adalah jika adalah suatu bentuk grafik yang tidak konsisten. Nah, jika konsisten itu seperti lurus, ibarat jalan itu lurus, terus ada yang tidak lurus akhirnya belok. Nah, sesuatu yang tidak konsisten itu menyebabkan ketidaksamaan. Nah, contohnya seperti ini yang saya pahami. Nah, kita lanjut analisis data. Nah, di sini untuk S, X, Y, X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2. Nah, ini adalah seperti penjelasan tadi. XY maksudnya adalah XY, X dikali Y. Jadi angka di bawah X ini 15 dikalikan angka di bawah Y 16. Nah, hasilnya ditaruh sini. Jadi XY ini adalah hasil dari perkalian 15. Maksudnya angka di bawah XY ini adalah hasil dari perkalian antara X dan Y. Maksudnya X dan Y itu di bawahnya kan ada angkanya. Nah, ini angkanya dikalikan dan hasilnya ditaruh di XY ini sampai ke bawah ini. Nah, untuk X pangkat 2 ini hasil dari 225. Ini dari mana? Dari X. Kan tadi kan ini kan pangkat 2. Jadi 15 dikali 15. Nah, ini hasilnya. Hasilnya ditaruh X pangkat 2 di bawahnya ini. Ini pun juga sama. Y pangkat 2 256 ini dari perkalian 16 dikali 16 dan hasilnya ditaruh di bawah Y pangkat 2 ini. Nah, seperti itu. Nah, sampai ke bawah. Nah, ini ada person korelasi produk momen R. Nah, ini rumusnya R X Y. Nah, ini kalau kita cara mengerjakannya itu untuk tips dari saya itu kita itu cukup fokus pada X dan Y. Jadi kita itu tidak usah fokus pada ininya. Kita fokus pada X, Y dan X, Y. Nah, ini kita fokus itunya saja. Kita nggak usah fokus ininya. Nah,
Nah, setelah itu kita diangkakan N. Ini N maksudnya adalah subjek. Nah, subjeknya ini semuanya ada 1, 2, 3. Subjeknya dari analisis data ada 30. Nah, 30 taruh sini. 4, 6, 16. Nah, ini dari sini. Taruh sini. Dikurang 362. Dari mana? Nah, dari sini. Nah, kita taruh sini. Pangkat 2. 30 lagi. 30 dari mana? Dari subjek, ya benar sekali. Nah, untuk 5438 dari mana? Dari sini. Setelah itu semuanya kita dicari hasilnya. Nah, untuk hasil dari semua ini hasilnya adalah min 0,083. Nah, untuk selanjutnya adalah 6. Aturan uji hipotesis. Ini bacanya hipotesis ya. Jadi ini maksud dari tanda ini adalah kalau ini terkena lancipnya berarti lebih kecil. Untuk yang terkena ini agak besar ini, seperti ibarat mulut ini, jadi lebih besar. Tapi ini IFR ini lebih kecil. Dan hasilnya untuk kesimpulannya membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Tipe hipotesis ini hipotesis nihil ada 2, yaitu hipotesis nihil, hipotesis alternatif. Nah, taraf signifikan 1% lebih besar daripada 0,01. Untuk yang kedua, signifikan 5% lebih besar daripada 0,05. Nah, ini DF. Maksudnya itu adalah singkatan DF itu bacanya degree freedom. Nah, atau namanya derajat kebebasan. Nah, ini adalah N. Adalah rumusnya ya. N sama dengan dikurang 2. N itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, subjek. Subjeknya tadi ada 30 dikurangi 2. Nah, ini hasilnya 28. Jadi ini R hitung sama dengan min 0,083 lebih besar. Ini R tadi bacanya R tabel. Signifikan, sig ini adalah singkatan 1%. Nah, jadi hasilnya adalah 0,4487. Nah, ini ada aturan interpretasi hipotesis dengan t-test. Nah, ini bacanya T sama dengan R akar N kurang 2 per 1 kurang R pangkat 2. Nah, hasilnya min 0,083. Nah, akar 30, maksudnya N nya ini 30 dikurang 2 per 1 dikurang 0,006889. Nah, ini kelanjutannya sampai hasilnya ini min 0,4406. Untuk yang D, R pangkat 2 sama dengan min 0,083 pangkat 2. Di bawahnya sama dengan 0,0068. Jadi X mempengaruhi
0,0069% ke Y dan 99,9931% lainnya dipengaruhi variabel lain. Untuk E efek size R pangkat 2. Nah, jadi sumbangan efek X ke Y itu sangat kecil. Nah, itu penjelasan dari dependent sample, teman-teman. Nah, mohon maaf tadi saya kurang fokus kameranya, dan saya sangat mohon maaf jika penjelasan saya kurang dimahami. Kita sama-sama belajar dan kita harus semangat terus untuk belajar. Sekian, terima kasih.